Itu hadis Nabi, innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, dalam rumah itu ada patung. Kenapa tidak mau malaikat masuk? Karena malaikat tidak mau satu majlis dengan jin. Bukan malaikat itu takut, dia tidak mau kotor. Itulah maka di rumah orang Islam tak boleh ada patung. Dalam kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim dikatakan Al-Uzza taskunuha jinniyatun, berhala patung Uzza dihuni oleh jin perempuan, dibunuh oleh Khalid bin Walid. Sedetil itu ajaran Islam. Saya jelaskan, ditanya jamaah, ya saya jawab. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Dan konteksnya saya menyampaikan itu di dalam masjid, menjawab pertanyaan jamaah. Masa jamaah nanya, Ustadz, masalah di Palestina gimana? Jangan dijawab. Nanti kalau dijawab saya nggak bisa masuk ke Singapura. Saya kan intelektual, saya ini profesor, doktor, dosen. Atau saya mau jawab, tapi jangan direkam ya. Loh, jamaah saya kan di mana-mana. Masa saya mesti datang live terus semuanya? Masalah yang kedua tentang masalah di dalam patung ada jin. Itu hadis Nabi, innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, dalam rumah itu ada patung. Kenapa tidak mau malaikat masuk? Karena malaikat tidak mau satu majlis dengan jin. Bukan malaikat itu takut, dia tidak mau kotor. Itulah maka di rumah orang Islam tak boleh ada patung. Dalam kitab Al-Isobah karya Imam Ibnu Hajar, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, dalam kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim dikatakan Al-Uzza taskunuha jinniyatun, berhala patung Uzza dihuni oleh jin perempuan, dibunuh oleh Khalid bin Walid. Sedetil itu ajaran Islam. Saya jelaskan, ditanya jamaah, ya saya jawab. Ustadz, Ya. ada satu soal di kita sekarang ini ketika media sosial aktif ya, Ya. bahwa apa yang kita omongkan itu walaupun dalam satu majelis ya, dan internal tentunya kebutuhannya ya, menanggapi ajaran-ajaran agama kita sendiri, Ya. tapi itu tersebar luas ke masyarakat. Nah, dan itu tak terhindarkan. Ya kan, Ya. ada saja yang memvideokannya, me-YouTube-kannya dan lain sebagainya. Tanggapan Ustadz soal seperti ini, karena orang akhirnya mengatakan seperti terjadi juga kepada Ustadz Waloni misalnya kan, Ya. yang menghina agama lain. Terjadi juga kepada ustadz-ustadz lainnya. Tapi sebaliknya ada juga ustadz negara lain, ustadz agama lain yang dianggap menghina Islam.
karena Ya. soal media sosial juga. Silakan Ustadz tanggapi. Itulah perlunya kecerdasan, karena kita bukan robot, kita ini bukan komputer, kita ini manusia. Konteksnya di mana, intonasi suaranya bagaimana, menjelaskannya bagaimana, maka mesti ada aturan. Kalau dia menyampaikannya di dalam majelis sesama umat Islam, dalam kajian tertutup, maka dia menjelaskan tentang ajaran agamanya. Toh kita tidak pernah dengar kajian tokoh agama lain untuk nyari-nyari kesalahan, gimana biar supaya nanti dia kesleo, dia salah sebut. Belum ada sampai hari ini orang Islam menuntut tersinggung karena disebut domba tersesat. Dan kita juga nggak resek nyari-nyari. Jadi Kementerian Luar Negeri Singapura, apa serajin itu betul mereka mengikuti pengajian saya? Dan kalau memang betul mereka rajin, apa paham pegawai-pegawai itu tentang kajian saya? Siapa sebetulnya yang menyampaikan poin-poin itu ke mereka? Jadi perlu kajian lebih mendalam. Dan itu hanya bisa diungkap di channel yang luar biasa cadas. Ya. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Bisa menenggelamkan, maka jadilah